Alhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Agung Al Barakah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya banggakan dan saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para sesepuh. Semoga guru-guru kita semuanya senantiasa diberi sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Agung Al Barakah yang senantiasa mereka selalu diberi sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam sekarang ini sedang mengalami amat besar cobaannya, dan kita umat Islam sesungguhnya sedang berkabung. Umat Islam sedang bersedih. Umat Islam sedang betul-betul mengalami suatu ujian yang amat besar. Khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, jalur Gaza, yang kita semuanya sudah maklum bagaimana saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza di Palestina. Mereka sedang dibombardir oleh Zionis Israel. Mereka sedang diperangi oleh musuh-musuh Allah. Mereka sedang betul-betul mengalami suatu ujian yang amat berat. Oleh karena itu, kita sama muslim, sebagai muslim adalah saudara. Kita enggak boleh tinggal diam. Kita enggak boleh merasa itu saudara kita jauh. Kita enggak boleh berpangku tangan. Kita enggak boleh melepaskan diri kita, bahwa kita sesama muslim adalah saudara. Saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling sayang menyayangi. Dan kita harus peduli bagaimana saudara kita dan bagaimana saudara kita yang disakiti. Kita harus tahu bagaimana saudara kita yang mereka sedang diperangi. Kita juga ikut prihatin dan kita ikut peduli. Karena apa? Kalau kita orang muslim, sesama muslim, tidak mau peduli, tidak mau membantu, tidak mau sama sekali kita memperhatikan saudara kita, maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum wa man la yusbihu wa yumsi nasihan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li imamihi wa li ammatil muslimina falaysa minhum. Rawahu Tabrani. Riwayat dari Imam Hudzaifah al-Yaman bin Yaman radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim tidak peduli dengan kepentingan orang muslim, maka tidak dianggap sebagai orang muslim. Orang muslim yang satu hari penuh dari mulai pagi sampai sore dia tidak berbuat jujur, tidak jujur dengan Allah, dengan kitab Allah, dengan Rasulullah, dengan pemimpinnya, dengan sesama muslim, dia tidak jujur satu hari penuh, maka itu bukan orang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita, saudara-saudara kita,
Kita jelas-jelasan walaupun jauh memang kita tidak melihat, tapi dengan keadaan yang sekarang kita semuanya dengan mata terbuka, dengan alat-alat yang sudah canggih kita diperlihatkan. Bahkan baru saja gencatan senjata yang beberapa hari sekarang sudah dibombardir kembali oleh Zionis Israel. Kita nih bapak-bapak sebagai orang muslim ketika lihat tayangannya itu air mata kita tidak bisa dibendung. Hati kita rasanya tercabik-cabik melihat saudara kita. Itulah orang muslim. Karena kalau kita hanya berkata ya saudara saya, maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan dalam hadis yang sahih, idza ra'aitumul munkara falyughayyirhu biyadihi wa illa fa bilisanihi wa illa fa biqalbihi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau kamu melihat satu kemungkaran, maka kamu harus betul-betul hadapi dengan kekuatan kamu, dengan kelompok kamu, dengan saudara kamu. Hadapi dengan tangan kamu, wa illa fabiyadi, dengan kekuatan kamu, dengan kelompok kamu. Yang kedua, kalau kita tidak punya keberanian dengan kekuatan kita, maka dengan lidah kita mengusulkan, kita sama-sama berdemo, itu sudah kita lakukan banyak. Ya, kita lakukan. Kemudian yang ketiga, dengan hati kita. Yang dimaksud dengan hati itu apa? Adalah dengan doa. Maka ketika yang ketiga ini adalah selemah-lemah imannya orang muslim, ketika saudaranya disakiti cuma bisa berdoa. Itulah yang kita lakukan. Tapi kalau kita ingin ditambah supaya kita tidak terkena sanksi selemah-lemah iman, kita kepedulian kita, apa yang kita punya, uang kita, kemudian apa yang kita punya, harta benda kita kumpulkan, kita bantu. Itu juga alhamdulillah kita sudah lakukan. Itu yang namanya kepedulian sesama muslim. Kalau kita tidak peduli sama muslim, maka kita tidak dianggap sebagai orang muslim. Bapak-bapak, saudara sekalian, ini pelajaran penting buat kita. Ini adalah pelajaran yang amat berharga buat kita. Ketika saudara kita disakiti, kita diam saja. Saudara kita disakiti, kita tidak peduli. Ini adalah ancamannya berat buat orang muslim. Mereka keluar dari jalur muslim. Tapi ketika kita mau peduli, minimal kita berdoa. Setiap hari kita doakan saudara-saudara kita. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang masih hidup, mereka diberi sehat wal afiat, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita para mujahid, tentara-tentara Hamasnya, semoga Allah beri kekuatan, beri kemenangan. Semoga Palestina diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita berdoa setiap malam, setiap hari, setiap habis sholat, berkata seperti itu, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara sekalian, dan tadi malam waktu Palestina, kemudian Zionis Israel mereka gempur lagi di saat mereka sedang tidur. Yang bersimbah darah, anak-anak kecil, kaum wanita, dan rakyat jelata. Bayangkan, sudah ribuan yang meninggal. Ini sangat amat memprihatinkan, dan mestinya memang kita orang muslim begitu harus peduli, bapak-bapak. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tarul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka 'udun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Ruahul Bukhari wa Muslim. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, coba kamu lihat saudara-saudara kamu dulu, antara orang Muhajirin dan Ansor, antara orang Mekah dan orang Madinah, mereka saling sayang menyayangi, mereka saling cinta mencintai, mereka saling membantu, mereka saling menolong, mereka saling betul-betul hatinya disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orang Mekah, saudara kita pada saat itu yang disebut Muhajirin, mereka diusir oleh orang-orang
kafir, orang-orang musyrik, tapi ketika mereka mau berusaha pindah dari Mekah ke Madinah yang disebut hijrah, mereka berada di Madinah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah beri kekuatan, dan disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara umat Islam yang disebut muhajirin dengan ansor, dipersaudarakan, disatukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Sayyidina Umar dengan dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Abi Ubadah, kemudian Sayyidina Abu Bakar dipersaudarakan dengan Zubair bin Awam, kemudian Sayyidina Utsman dipersaudarakan dengan semua. Antara muhajirin dengan ansor disatukan, maka itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Maka Allah turunkan ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali agama Allah, jangan kamu bercerai-berai. Ini persaudaraan sama muslim amat sangat penting. Kalau kita sekarang saudara-saudara sesama muslim, jangan lagi kita berbantah-bantahan, jangan lagi kita berselisih, jangan lagi kita menjelek-jelekan, jangan lagi kita menindas, jangan lagi kita merendahkan, karena di dalam Islam hukumnya haram merendahkan sesama muslim. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslim akhul muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, rawal Bukhari. Orang muslim sesama muslim itu adalah bersaudara, haram darahnya dan haram hartanya dan haram kehormatannya diganggu. Jadi kalau orang muslim sama muslim, mereka senangnya ghibah, mereka senangnya namimah, sesungguhnya dia sedang memakan bangkai saudaranya sendiri, bahwa dia sedang menumbuhkan sedang menumbuhkan bahwa jurang-jurang pemisah sama muslim. Betapa indahnya Bapak-bapak. Makanya ketambah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat 5 waktu ini sunnatnya muakkadah, menjadi sunat muakkad, menjadi sunnah yang sangat kuat. Kenapa? Kalau kita terus setiap 5 waktu berjamaah, hati kita terus didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus sama muslim sering ketemu, semakin rajin ketemu, kemudian semakin dekat persaudaraan kita, semakin dekat terus, maka saling sayang menyayangi. Maka itulah apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul antara orang muhajirin dan ansor, menjadi kekuatan yang luar biasa pada saat itu. Ini sampai sekarang kita belum dapatkan. Ini sampai sekarang persaudaraan sama Islam untuk menyatukan sesama muslim kita rasanya berat. Tapi dengan begitu maka kita contoh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, supaya kita bersemangat untuk bersatu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, sesungguhnya orang mukmin sesama mukmin itu adalah bersaudara. Kita disaudarakan oleh Allah. Kita karena orang mukmin sama muslim beriman, seiman kita, maka kita disatukan hati kita oleh Allah. Maka itu Allah kasih tahu, saling berbuat baiklah kamu, saling menolonglah kamu, saling nasihat menasehatilah kamu, saling ingat mengingatkanlah kamu. Kalau ada saudara kita yang salah, bukan ditegur dengan ucapan yang keras, tapi diingatkan. Kalau ada saudara kita yang lupa, diingatkan, bukan dibentak, tapi diingatkan dengan kata-kata yang lemah lembut. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala
Allah ingetin, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Maka ajaklah saudara-saudara kamu untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hikmah, dengan kalimat-kalimat yang bijaksana, dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut, dengan kata-kata yang enak didengarnya, supaya mereka tidak merasa tersinggung, supaya mereka enak diajaknya. Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah. Apa yang Allah bilang? Bertakwalah kamu kepada Allah, tundukkanlah hati kamu kepada Allah, tundukkanlah kepala kamu kepada Allah, sujudlah kamu kepada Allah. Kalau kita orang muslim sudah benar-benar sujud, sudah benar-benar bertakwa kepada Allah, maka kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, maka kita memiliki rasa kasih sayang yang mendalam sama muslim. Kalau kita orang muslim belum mendapatkan tingkatan takwa, maka kita masih kadang-kadang masih labil. Kalau kita sudah masuk golongan orang-orang yang bertakwa, wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau kita benar-benar sudah bertakwa kepada Allah, maka hati kita terus dirahmati oleh Allah. Bawaannya kepada sama muslim saling sayang menyayangi, bawaannya kepada orang yang lemah begitu amat perhatian, kepada sama muslim begitu kepedulian kita. Maka itulah kita tunjukkan kepedulian kita kepada saudara kita yang ada di Palestina. Semoga saudara-saudara kita sekali lagi Allah beri kekuatan. Semoga saudara-saudara kita yang sudah pada meninggal Allah jadikan syahid, Allah jadikan syuhada mereka, dan itu menjadi suatu petunjuk yang jelas. Ini beritanya semuanya orang tahu bahwa saudara-saudara kita yang mati di sana sudah beberapa hari mereka terkubur, kemudian sudah berminggu-minggu ketika diambil dari kubur, dari terkubur bahan bangunan itu, ketika diambil diangkat dalam keadaan wangi, mereka tidak bau busuk tapi wangi. Itu semuanya sampai dipegang oleh orang Indonesia, dipegang, dicium, itu dalam keadaan wangi. Sebaliknya orang-orang Israel yang baru mereka mati, kemudian pada saat itu juga mereka bau busuknya yang luar biasa. Ini adalah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam memang betul-betul kecuali tidak ada jalan kecuali kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca Ummul Kitab suratul Fatihah dengan niat untuk kedua orang tua kita, ibu bapak kita, ibu bapak mertua kita, nenek kakek kita, guru-guru kita semuanya, dan ahli Masjid Agung Al-Barakah almarhum Kiai Haji Masturah, dan guru-guru kita Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari, Kiai Haji Mukhtar bin Tabrani, Kiai Haji Asmawi, Kiai Aminuddin Mukhtar, Imla Mukhtar, Somuddin Mukhtar, Somlo Mukhtar, dan guru-guru kita yang lainnya, dan pengurus masjid Haji Ilin dan Haji Jamal, Ustadz Muhtadi, dan yang lain-lainnya. Semoga orang-orang yang telah berjasa di Masjid Agung Al-Barakah dan Pak Haji Saiful Bahri semoga masuk lingkungan dalam Masjid Agung Al-Barakah, dan keluarga kita semuanya yang sudah pada meninggal, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah luaskan, Allah lapangkan di dalam kuburnya, Allah bebaskan dari siksa kuburnya, Allah beri nikmat, Allah beri rahmat dalam kuburannya. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, jalur Gaza, semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah pada meninggal dijadikan syahada, dijadikan syahid, syuhada Allah, dan yang masih pada sakit dan diberi kesembuhan segera oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang masih mereka rumah tempat tinggal mereka sudah rata menjadi diratakan dengan gempuran-gempuran Israel, semoga Allah Subhanahu wa taala mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mujahidnya, tentara-tentaranya, semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan, beri kemenangan. Adapun Zionis Israel, semoga Allah Subhanahu wa taala yang menghukum, Allah yang maha tahu, Allah yang maha segalanya, semoga Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan, Allah beri kemerdekaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah beri kebebasan saudara-saudara kita yang ada di Palestina,
daripada cengkraman Yahudi dan Nasrani. Biidznillah wa ridallah annallaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatin fil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bareng-bareng. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dawam bi asmanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.